eh, nusuk ya, dam di negerinya. Saya bilang kami akan konsultasi dulu dengan Majelis Ulama, karena kami pemerintah tidak berhak menentukan urusan fikih, walaupun kami juga sedikit tahu ya, tetapi ada orang, ada pihak, ada institusi yang berhak untuk memberikan fatwa. Pemerintah tidak memberikan fatwa tentang sah atau tidak sahnya suatu ibadah, tapi itu domainnya Majelis Ulama. Nah, kami sudah menyampaikan juga kepada Majelis Ulama secara lisan ya, maupun juga pertanyaan secara tertulis kepada sejumlah ormas-ormas Islam, ulama-ulama kita. Di situ masih dua pendapat, sebagian yang mengizinkan karena itu ada ilatnya, ada karinahnya, dan ada maqasid syariahnya, ada banyak pertimbangan yang memungkinkan kita untuk melakukan penyembelihan dam di sini. Tetapi sebagian ulama kita masih sangat hati-hati untuk menetapkan hukum, dan sampai hari ini juga kami masih menanti fatwa Majelis Ulama tentang kebolehan kita untuk menyembelih di tanah air. Tetapi di negara-negara lain ya, sebagian Mesir juga sudah melakukan. Saya juga ketemu kemarin di Madinah, ketua Majelis Fatwa Mesir, ya saya katakan boleh nggak kami menyembelih di tanah air? Ya tergantung negaranya katanya. Kalau di Mesir ya belum dibuka secara umum, tapi sudah ada yang melakukan. Tergantung negaranya. Kalau di Indonesia tidak rasakan ada kepentingan mendesak, ada alasan yang khas, itu fikih bisa mengaturnya. Kan ini kan menyangkut masalah fikih ya kan. Saya juga nanya langsung ke Menteri Agama Jordania, juga alasannya sama ya. Nah, tetapi Turki dan juga sebagian negara itu sudah melakukan. Dan ormas-ormas kita di Indonesia ini juga ada ormas Islam juga yang membolehkan, ada juga yang belum memberikan kepastian. Dalam waktu singkat ini kami akan meminta fatwa Majelis Ulama secara tegas, boleh tidaknya tahun ini, tetapi kami juga akan menyerahkan kepada teman-teman, terutama kepada para petugas untuk melakukan studi juga ya. Kalau ingin melakukan penyembelihan di sini, ada juga kaulnya, ada pendapatnya yang bolehkan, dan juga ada negara yang melakukannya. Nah, jadi kita untuk pendapat formalnya kami menunggu fatwa Majelis Ulama. Kalau hewan kurban saya kira lebih mudah ya, karena orangnya ada di Mekah, tentu bisa juga berkurban dengan berkorbannya di Indonesia. Tetapi yang jadi masalah ini adalah damnya. Sesuatu yang harus dilakukan untuk menyempurnakan haji itu dengan menyembelih seekor kambing ya misalnya, dan itu apakah bisa disembelih di tanah air atau harus disembelih di Mekah. Nah, pertimbangan Saudi Arabia juga kemarin waktu kami berdiskusi, sebetulnya Saudi Arabia itu juga memberikan dukungan, bahkan itu bisa meringankan bebannya Saudi Arabia ya, karena bukan lagi Saudi Arabia nanti akan mengalengkan, mengirimkan ke tempat-tempat yang akan dituju, kemudian juga melakukan pembersihan, menyembelihkan fasilitas penyembelihan. Jadi kosnya ternyata banyak, maka itu pihak Saudi Arabia itu juga tidak keberatan kalau ada negara-negara seperti Indonesia, 1/5 jamaah hajinya di dunia ini ada di Indonesia, mau melakukan penyembelihan damnya di tanah air. Tetapi jawabannya nanti kita tunggu fatwa Majelis Ulama. Saya kira gitu. Cukup ya? Jemaah Indonesia itu ada sekitar 773 orang. Sehingga waktu itu saya sempat diajak bicara lah oleh Menteri Haji yang juga bekas Menteri Kesehatan, jadi teman lama saya, dan juga Menteri Kesehatan Saudi. Mereka intinya menghimbau agar kalau bisa kesehatan jemaah Indonesia itu ditingkatkan. Karena kalau kematiannya tinggi, ini akan berdampak negatif ke pengetatan syarat-syarat jemaah haji Indonesia berikutnya, dan juga harga dari premi asuransi yang harus dibayar oleh jamaah haji Indonesia berikutnya. Jadi kalau kita tidak benar-benar menjaga status kesehatan, kesakitan dan kematian masyarakat Indonesia, nanti berdampak negatif ke jemaah haji berikutnya. Nah, alhamdulillah kita melakukan perbaikan-perbaikan dengan Kementerian Agama, sehingga di 2024 itu turun drastis dari 773 ke 461. Ya. Penurunan ini disebabkan karena ada perubahan cek kesehatannya, prosesnya dilakukan lebih awal, ada pengetatan juga dari cek kesehatannya,
dan juga dari proses pendampingannya. Nah, salah satu yang dilakukan adalah dengan mengurangi kematian yang terjadi di sana. Itu paling banyak karena pneumonia dan serangan jantung. Dan sesudah kita lihat kenapa mereka banyak yang meninggal, karena telat dirujuk. Jadi serangan jantung itu nggak bisa lama-lama kalau kena serangan. Itu harus langsung dirujuk. Karena kita melakukannya beberapa kali rujukan dari tempat kejadian ke klinik kesehatan Indonesia, baru kemudian kita mencari rumah sakitnya, dirujuk ke rumah sakit sudah telat. Jadi sempat bicara di tahun 2024 dengan Menteri Hajinya, akhirnya Indonesia diberikan seperti alokasi khusus lah di masjid di dalam Masjidil Haram. Itu ada masjid besar tuh di dalam Masjidil Haram, dilengkapi dengan alat-alat modern dan juga ada yang bisa berbahasa Indonesia. Waktu itu kami minta ke beliau. Akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi adalah kematiannya menurun dan juga layanan kesehatannya bisa langsung dilakukan di rumah sakit milik pemerintah Saudi. Nah, perbaikan itu yang kita adjust di tahun 2025 ini. Jadi dari sisi jumlah tenaga kesehatannya memang dibandingkan 2024 yang berbasis 2023 menurun. Karena jumlah kematiannya tuh menurun hampir setengah, ya. Dan kita juga melihat bahwa sekarang jumlah tenaga yang kita taruh di kantor kesehatan haji Indonesia kan ada 2, itu di Mekah dan Madinah, itu juga bisa menurun. Kenapa? Karena sekarang jemaah haji Indonesia sudah mendapatkan akses yang lebih baik, lebih eksklusif ke rumah sakit Saudi. Sehingga nggak usah ditunda terlampau lama menunggu di kantor kesehatan haji Indonesia yang peralatannya itu kan bukan rumah sakit, sebagai tempat transit saja. Sehingga dengan demikian kita bisa langsung mengirimkan jemaah haji kita masuk rumah sakit kalau mereka perlu ditangani. Sehingga jika ada penurunan dari tenaga kesehatannya di sana karena memang layanannya lebih baik. Nah, gimana kita memastikan layanan tidak turun? Yaitu tadi, pertama kita sudah lihat aksesnya ke fasilitas kesehatan Saudi sudah lebih baik. Dan yang kedua juga sekarang pemerintah Saudi itu memberikan list organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan yang harus melayani kesehatan dari seluruh negara. Itu ada listnya tuh sekarang, mulai tahun ini. Nah, Indonesia kita sudah milih satu grup, itu grup yang dipakai juga oleh India.